Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Baik, alhamdulillah kabarnya sehat semuanya. Baik Pak Guru, pengen tahu nggak biar sampai saya absen dulu nih. Lihat, Arga, Putra, Viola, Ana, Anastasia. Siapa anak hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, semuanya masuk. Berarti hari ini siap menerima materi Pak Guru. Materi hari ini yaitu tentang apa anak-anak? P5. Baik, sebelum materi P5 kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan hari ini lancar. Allahumma baik, siapa yang memimpin doa hari ini? Yo, Mas Putra, silakan dipimpin doa. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Anak-anak, coba Pak Guru pengen tahu materi tentang apa P5 itu anak-anak? Ayo, baik. Agar pertemuan hari ini lancar semangat, kita tepuk P5 dulu. Satu, berdiri, berdiri semua, berdiri. Ayo, dipandu Pak Guru, ditirukan. Tepuk P5. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Pak Guru pengen tahu tentang materi P5 yang sudah disampaikan tadi tentang hidup berkelanjutan dengan peduli sampah. Ayo, siapa yang tahu? Apa sampah itu? Ayo, apa Mas Wildan sampah itu? Oke, terima kasih. Kata Mas Wildan, sampah itu barang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Ayo, siapa lagi yang tahu apa itu sampah? Ayo Mbak Ena, apa sampah? Oh, kata Mbak Ana, setelah jajan minum es pakai plastik, plastiknya langsung dibuat di tempat sampah. Kasih tepuk tangan buat teman kita yang sudah berani menjawab. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang P5 yaitu kita nanti pengolahan sampah. Sebelum materi Pak Guru mulai, coba amati video yang akan diputar oleh Pak Haris G. Silakan disimak. Anak-anak, mari kita simak video pembelajaran materi tentang sampah. Silakan diamati ya. Selamat channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang
dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan membuat dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil pembusukan dari sampah organik yang tepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk menyusahkan ini. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang berada di sana dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari sumber-sumber tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain berguna dan dapat membantu adik-adik. Baik anak-anak, kita tadi sudah mengamati apa itu sampah. Sampah tadi berarti menjadi berapa banyak? Sampah organik dan sampah anorganik. Baik, untuk materi kelima nanti kita akan membuat sebuah proyek, yaitu pengelolaan sampah anorganik dari botol mineral galon yang akan kita buat kerajinan di warna cat untuk pot bunga. Oke, nanti kita hari ini nanti membuat proyek membuat pot bunga dari galon mineral. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, video selanjutnya inilah dampak dari kita tidak bisa mengolah sampah. Inilah dampaknya anak-anak. Silakan disimak. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi.
sampah perkotaan, dan juga dalam limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan indah. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada secara lancar dan mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat dari kita tidak mengolah sampah tadi, yang pertama bencana alam yaitu bencana banjir. Sungai aliran menjadi tersumbat bila hujan deras, aliran sungai itu meluap, tumpuan sampah, otomatis aliran ini tidak mengalir lancar, airnya naik ke pemukiman warga, ke sawah, menjadi tanaman, menjadi banjir. Yang kedua tadi, bau ini tidak sedap, membusuk. Barang busuk itu mesti aromanya tidak sedap. Baik anak-anak, untuk materi nanti silahkan diikuti dengan baik. Pak Guru pengen tahu untuk materi pengolahan sampah, silahkan Pak Guru pengen contoh 6 siswa saja. Coba cari di lingkungan sekolah kita ada sampah organik dan sampah non organik. Baik, Pak Guru tunjuk Mas Wildan, silakan cari sampah di lingkungan sekolah kita. Ayo Mas Arga dan Mas Haris yang perempuan, Mbak Ana, Mbak siapa? Mbak Viola sama Mbak Abel. Ayo silakan cari di lingkungan sekolah kita. Menemukan apa saja? Ayo coba dicari. Ini. Ayo, Mas Arga menemukan sampah apa ini namanya? Sampah galon mineral. Ini termasuk sampah anorganik apa sampah organik? Anorganik. Ini Mas, sama-sama botol. Terus ini menemukan apa? Kardus. Ini termasuk sampah anorganik. Ayo silakan anak perempuan mau belum masuk. Oh ini Mbak Viola menemukan sampah apa ini Mbak Viola? Apa ini? Daun. Terus kulit jagung. Ini kulit pisang. Ini termasuk sampah organik apa anorganik? Sampah organik yang berarti bisa membusuk, bisa terurai. Pinter. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah berani tampil di depan kelas menunjukkan sampah organik dan sampah anorganik ini. Sampah anorganik itu ada tandanya sendiri, sampah organik ada tandanya sendiri. Silakan dimasukkan sampah organik bagaimana? Silakan balik ke tempat dulu. Oke, ini saja sampah organik. Sampai kecil. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Action. Anak-anak, coba untuk proses penghiasan galon le mineral untuk pembuatan vas bunga, silakan dibuat pola yang menarik. Setelah itu diwarna, nanti kita sudah kering, kita buat untuk vas bunga hiasan di depan kelas 4. Ya betul. Ayo Mbak Ana, dilanjut digunting yang rapi. Ya gantian. Masih diambilkan temannya. Gantian.
Baik, setelah itu diwarna. Dadak melok. Kalau menghias, Kon kepingin ayo kene. ayo warna lainnya coba dihias, jangan warna yang kuning saja. Ini balik dulu, yes, Pak. Sorry kita ada sopan kayaknya. Baik anak-anak, kita tadi sudah membuat proyek yaitu mendaur ulang sampah anorganik dari galon mineral untuk membuat vas bunga. Yang ketiga diwarnai seperti yang cantik. Baik, untuk presentasi hasil karya kelompok 1 akan ditampilkan diwakili oleh Mas Wildan dan Mas Arga, Mas Putra dan Mas Faris dan Mas Wildan. Silakan maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan. Nah, ini anak-anak hasil karya teman kita yang tadi sudah membuat vas bunga mendaur ulang sampah anorganik. Apa tadi anak-anak sampah anorganik itu? Sampah yang tidak bisa yang tidak bisa terurai atau tidak bisa mudah membusuk. Yaitu contohnya tadi teman sampean membuat karya dari apa ini tadi? Botol Mineral. Oke, botol galon mineral dibuat untuk vas bunga seperti ini contohnya. Kan di hasil akhirnya menjadi vas bunga untuk hiasan di depan kelas, khususnya kelas 4. Baik. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini, kesimpulan dari materi kita untuk materi gaya hidup berkelanjutan dengan pengolahan sampah, yaitu yang pertama tadi apa? Kita harus menjaga lingkungan kita agar bersih, membuang sampah pada tempatnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, untuk mencegah bencana alam seperti tadi banjir, bau yang tidak sedap dari aroma membusuk, itu akibat dari kita membuang sampah sembarangan. Baik, untuk kelompok yang presentasi silakan bisa kembali ke tempat. Beri aplaus untuk teman kita. Silakan duduk, Mas Wildan, silakan duduk. Silakan. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan pada materi P5 ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama dengan bacaan hamdalah